ke pertanyaan selanjutnya, apakah orang Kristen yang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus bisa masuk surga? Dan apakah tanda dari seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Dari Jamie. Saudara ya, tadi seperti pertanyaan sebelumnya sudah saya jawab. Syarat masuk surga itu beriman, bukan lain-lain. Termasuk bukan penuh dengan Roh Kudus. Kalau penuh dengan Roh Kudus dijadikan syarat masuk surga, ini lalu jadi salvation by works, atau selamat karena berbuat baik, dan ini sesat. Ya. Jadi tidak ada urusannya penuh dengan Roh Kudus itu dengan diselamatkan. Selamat itu urusannya dengan iman. Nah, apa tandanya seorang dipenuhi Roh Kudus? Ada banyak gereja, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak orang yang mengajarkan tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah orangnya bisa berbahasa roh. Tapi saudara perlu ingat ya, memang pada peristiwa Pentakosta di Kisah pasal 2, murid-murid penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka berbahasa roh dalam Kisah pasal 2 ayat yang keempat. Nah, fakta ini lalu dijadikan dasar oleh sejumlah kalangan untuk mengatakan bahwa tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah bahasa roh. Menurut saya ini jelas ajaran yang salah, saudara ya. Lalu di mana letak kesalahannya? Pertama, saudara, mereka menjadikan bagian yang bersifat deskriptif itu menjadi bagian yang bersifat didaktis. Saudara, kalau kita belajar hermeneutics atau ilmu penafsiran Alkitab, kita akan menemukan ayat-ayat atau dua istilah, deskriptif dan didaktis. Deskriptif itu adalah ayat-ayat atau kisah-kisah Alkitab yang bersifat menceritakan apa yang terjadi, hanya menggambarkan, tidak bermaksud bahwa itu menjadi sesuatu yang harus kita teladani atau kita contohi. Tetapi ada yang bersifat didaktis. Didaktis itu artinya pengajaran. Nah, kalau bersifat pengajaran itu ditulis dengan tujuan supaya menjadi pola, menjadi hukum di mana kita boleh atau harus melakukannya, ya. Nah, jadi saya kasih contoh misalnya ya. Kalau kita membaca cerita di Alkitab, orang tentara-tentara Mesir mengejar Musa dan bangsa Israel. Tahu-tahu ada laut. Musa lalu ambil tongkat, pukul lautnya terbelah bagi dua, dan bangsa Israel jalan di tanah yang kering. Waktu saudara baca itu cerita, itu penggambaran. Tapi saudara tidak bisa menafsirkan bahwa cerita itu ditulis dengan tujuan supaya kalau orang Kristen mau menyeberang laut, maka dia angkat kayu dan pukul laut. Saudara angkat kayu dan pukul laut, sampai mabok pun laut tidak akan kering. Mengapa? Karena itu deskriptif. Kalau saudara mau pergi ke Sabu atau Alor, ya jangan pukul lautnya, naik kapal feri, ya. Karena itu deskriptif, ya. Kalau saudara misalnya baca di Alkitab, Petrus berjalan di atas air, itu cuma cerita penggambaran, tidak bermaksud bahwa setiap orang Kristen bisa jalan di atas air. Karena itu kalau mau pergi ke Pulau Semau, naik perahu, jangan jalan di atas air, nanti tenggelam. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang deskriptif ini seperti saudara baca di koran, bis gemilang pergi ke Soe dan sampai Takari kecelakaan. Saudara baca itu hanya sekedar berita, sekedar penggambaran. Tapi itu tidak berarti bahwa setiap bis yang pergi ke Soe pasti akan kecelakaan sampai Takari. Kan tidak. Nah, itu yang disebut deskriptif. Tetapi ada bagian yang bersifat didaktis. Ini pengajaran. Biasanya surat-surat. Bersukacitalah. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Itu di situ tuh suruh bersukacita. Berarti kita harus bersukacita. Itu didaktis. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Itu didaktis. Ucaplah syukur senantiasa. Itu didaktis. Nah, karena itu maka kita mesti membedakan antara yang deskriptif dan didaktis ini. Pada waktu mendengar satu khotbah atau satu ajaran, saudara mesti teliti apakah teks yang dipakai sebagai dasar itu adalah teks yang bersifat deskriptif atau yang bersifat didaktis. Dan ini bisa menghindarkan saudara dari ajaran yang salah atau yang sesat atau aneh-aneh. Zaman sekarang, karena kurangnya atau tidak ada pengertian tentang hermeneutics atau ilmu penafsiran Alkitab, menyebabkan banyak orang tidak bisa bedakan antara yang deskriptif dan yang didaktis ini. Maka ada banyak pengajaran yang salah yang ditimbulkan.
Karena mereka menggunakan bagian yang deskriptif sebagai rumus, sebagai hukum, sebagai norma, seolah-olah itu bagian yang bersifat didaktis. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, di mana murid-murid berbahasa roh setelah kepenuhan Roh Kudus, itu bagian yang bersifat deskriptif. Karena itu tidak boleh dijadikan sebagai rumus, sebagai hukum, sebagai norma. Dan lalu mengajar orang-orang bahwa tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu adalah berbahasa roh atau berbahasa lidah. Ini jelas salah, karena mereka menggunakan bagian yang bersifat deskriptif sebagai rumus atau norma, seakan-akan itu adalah bagian yang bersifat didaktis. Ini kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua adalah mengabaikan bagian-bagian kitab suci yang lain. Ini prinsip yang lain dalam penafsiran kitab suci, yaitu satu ayat tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain di dalam kitab suci. Kalau Kisah 2 ayat 4 ditafsirkan bahwa semua orang Kristen harus berbahasa roh, maka ini lalu bertentangan dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa bahasa roh adalah satu karunia, dan tidak semua orang mendapatkan karunia itu. Menurut 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 dan juga ayat 28 sampai 30. Dan ayat-ayat ini bersifat didaktis dan mengajarkan bahwa hanya sebagian orang Kristen yang menerima karunia bahasa roh. Karena itu dalam bagian yang bersifat didaktis, karena ini bagian yang bersifat didaktis, maka bagian inilah yang harus dianggap sebagai norma, hukum, atau rumus. Maka salahlah atau kelirulah kalau mengharuskan atau mengharapkan semua orang berbahasa roh. Nah, selain itu saudara ya, data-data Alkitab yang lain, kalau kita lihat, itu menunjukkan bahwa tidak semua orang yang menerima Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus lalu berbahasa roh. Di Kisah pasal 2 ada 3.000 orang yang bertobat oleh khotbah Petrus. Ya. Pasal Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Adakah di antara mereka yang bahasa roh? Tidak ada. Kalau mereka semua bahasa roh 3.000 orang, ini heboh besar, mustahil tidak dicatat dalam kitab suci. Juga saudara, sida-sida dari Ethiopia yang dicatat dalam Kisah 8 ayat 36 sampai 38. Lydia dari Tiatira, Kisah 16 ayat 14-15. Dan juga kepala penjara Filipi, Kisah 16 ayat 31 sampai 33. Mereka percaya pada pemberitaan Injil, lalu memberi diri dibaptis. Mereka pasti mendapatkan Roh Kudus, tapi sama sekali tidak diceritakan bahwa mereka berbahasa roh. Contoh lain adalah Stefanus. Stefanus itu dikatakan dalam kitab suci, dia orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kisah 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh dengan roh. Nah ini, lalu ayat 5-nya mengatakan, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jadi Stefanus ini orang yang penuh Roh Kudus. Bahkan saudara ya, saat dia mau mati saja,